Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis logam dan cara pembuatannya. Kami membuat PowerPoint ini secara berkelompok dan saya sendiri selaku anggota kelompok yang pertama atas nama Bimo Rizky Dayatul dengan nomor induk mahasiswa 24020051. Saya akan membuka isi dari PowerPoint yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi tembaga. Tembaga adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Cu atau dalam istilah ilmiah itu kuprum dan nomor atom 29. Ia adalah logam yang lunak, mudah ditempa dan ulet dengan konduktivitas thermal dan listrik yang sangat tinggi. Yang kedua adalah jenis logam aluminium. Aluminium merupakan unsur ketiga yang paling umum di planet kita setelah oksigen dan silikon, yang membentuk lebih dari 8% kerak bumi. Unsur logam yang ketiga adalah magnesium. Magnesium adalah logam teknik ringan yang ada dan memiliki karakteristik meredam getaran yang cukup baik. Paduan ini digunakan dalam aplikasi struktural dan non-struktural, di mana berat dan sangat diutamakan. Magnesium juga merupakan unsur paduan dalam berbagai jenis logam non-ferro. Lalu yang keempat ada titanium. Titanium dengan simbol Ti dan nomor atom 22 adalah unsur kimia logam transisi yang dikenal karena kekuatan tinggi, ringan, dan ketahanan korosinya yang sangat luar biasa. Logam ini memiliki warna putih keperakan yang merupakan unsur ke-9 terbanyak di kerak bumi. Oke, kami di sini akan menjelaskan tahapan cara pembuatan tembaga. Tahap pertama yaitu tahap komisini. Pada tahap pertama yaitu melepaskan mineral-mineral tembaga dari zat pengotor dengan cara melakukan operasi penggerusan dan peremukan. Lalu di tahap kedua ada tahap konsentrasi flotasi, yaitu memisahkan mineral Cu, Fe, S, dan Cus. Pengotoran dengan melakukan metode flotasi. Lalu di tahap ketiga ada tahap mate smelting. Konsentrat tembaga dilebur menjadi lelehan mate. Tahapan ini akan menghasilkan mate dengan kandungan tembaga 45% sampai 75%. Lalu di tahap 4 ada tahap konversi mate, yaitu tahap konversi mate akan menjadi blister copper dengan melalui dioksidasi yang meningkatkan kandungan menjadi 90%. Di tahap kelima ada tahap fire refining, yaitu tahap pemurnian. Ada dua proses pada tahap ini, yaitu oksidasi selektif pada sulfur dan elemen pengotor, deoksidasi untuk menurunkan kandungan oksigen pada tembaga. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya sendiri atas nama Muhammad Afwan Bursimal dengan nomor induk mahasiswa 24020055. Cara membuat aluminium. 1. Penambangan bauksit. Bauksit digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan aluminium. Bauksit merupakan mineral lempung yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis seperti Australia dan Hindia Barat. Bauksit seringkali ditambang hanya beberapa meter di bawah permukaan tanah, sekitar 4-5 ton. Bauksit dibutuhkan untuk 1 ton aluminium. Pembuatan aluminium, tambang bauksit Australia untuk mengekstrak alumina murni. Proses Bayer digunakan. Yang kedua, penggilingan bauksit. Mineral bauksit diangkut ke kilang di mana tanah liat dicuci dan bauksit melewati penggiling untuk menghasilkan material yang lebih konsisten. Yang ketiga, penghancuran dan pencernaan. Proses Bayer. Bauksit digabung dengan larutan soda kaustik dan dipanaskan dalam tangki bertekanan untuk menghasilkan larutan natrium
aluminat, sementara residu lumpur merah dipisahkan. Yang keempat, penyaringan dan pemurnian. Larutan dipindahkan ke tangki lain untuk mengendapkan dan menyaring sisa lumpur merah, menghasilkan larutan murni natrium aluminat. Yang kelima, presipitasi atau curah hujan. Larutkan, didinginkan dan ditambahkan kristal benih aluminium hidroksida untuk membentuk kristal aluminium yang lebih besar. Yang keenam, kalsinasi. Kristal-kristal tersebut kemudian dipanaskan dalam tanur putar hingga suhu lebih dari 960 Celcius. Proses ini mengekstraksi kotoran terakhir dan menghasilkan bubuk putih yang dikenal sebagai alumina atau aluminium oksida. Kilang alumina yang dimurnikan diubah menjadi aluminium melalui peleburan atau proses Hall-Héroult. Yang ketujuh, proses peleburan. Alumina dituangkan ke dalam sel reduksi dengan kriolit cair bersuhu 950 Celcius. Arus listrik 400 kA dialirkan melalui campuran tersebut untuk memutus ikatan antara aluminium dan oksigen. Hasilnya adalah aluminium murni 99,8%. Berikut proses pembuatan magnesium. Bahan baku. Yang pertama, bahan baku dolomit, CaMg, CO3, 2. Ferrosilikon sebagai reduktor panas tinggi dan vakum. Yang pertama, proses ternal. Biasanya digunakan jika bahan bakunya adalah dolomit. Langkah-langkahnya: kalsinasi dolomit. Dolomit dipanaskan hingga 1000 Celcius untuk menghasilkan campuran magnesium oksida dan kalsium oksida. Yang kedua, reduksi dengan ferrosilikon. Campuran MgO dan CaO dipanaskan dalam tanur vakum bersama ferrosilikon sebagai reduktor. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan saya sendiri, Imam Musa Gisan, dengan nomor induk mahasiswa 24020053. Sini saya akan melanjutkan proses pembuatannya. Yang kedua ini proses elektrolisis magnesium klorida dari air laut atau garam. Jadi elektrolisis magnesium klorida berasal dari air laut atau garam. Metode ini lebih umum digunakan di industri besar, terutama dekat pantai. Dan proses pembuatannya itu biasanya menggunakan air laut atau brine yang mengandung Mg2+, gas klor dan listrik. Proses pembuatannya itu yang pertama, ekstraksi magnesium dari air laut. Air laut direaksikan dengan kapur atau dengan penyebutannya CaOH2 untuk mendapatkan magnesium sebagai magnesium hidroksida. Yang kedua itu di langkah pemurnian dan pengeringan. Endapan Mg atau OH2 disaring, dicuci, lalu dipanaskan
atau dikalsinasi menjadi magnesium oksida Mg, lalu dicampur dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Selanjutnya proses peleburan magnesium klorida. Selanjutnya itu dikeringkan dan dilebur pada suhu plus minus 700 derajat Celcius dalam sel elektrolit. Yang keempat itu di tahapan elektrolisis. Sel elektrolitik digunakan untuk memisahkan logam magnesium. Yang kelima itu pengumpulan produk magnesium. Logam murni dikumpulkan dalam bentuk cair, kemudian didinginkan dan dicetak. Gas klorin dapat digunakan kembali atau diolah lebih lanjut. Pada proses pembuatan titanium, sumber bahan baku. Sumber utamanya yang pertama ada ilmenit atau FeTiO3. Yang dua itu ada rutil atau TiO2 sebagai sumber titanium murni. Pada produksi tahap pertama itu ada produksi titanium tetraklorida atau TiCl4. Pada langkah pertama, konsentrasi dan pemurnian biji rutil atau TiO2 atau ilmenit diproses untuk menghilangkan pengotor seperti Fe dan Si. Pada tahap kedua, yaitu pada tahap klorinasi, biji direaksikan dengan gas klorin atau Ci2 dalam tanur dengan karbon pada suhu tinggi plus minus 1000 derajat Celcius. Pada tahap ketiga, pemurnian TiCl4 adalah cairan mudah menguap. Uapnya disuling atau distilasi untuk memisahkan dari senyawa logam lain seperti FeCl3. Diproses produksi selanjutnya pada titanium logam, yaitu namanya proses Kroll atau reduksi TiCl4 menjadi titanium logam. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada reaksi reduksi dengan magnesium atau biasa disebut dengan Mg. TiCl4 direaksikan dengan logam magnesium dalam reaktor tertutup. Bebas oksigen atau inert pada suhu plus minus 900 sampai 1000 derajat Celcius. Pada tahap kedua, pendingin dan pemisahan. Setelah reaksi selesai, campuran didinginkan. Titanium padat terbentuk sebagai spons titanium, sedangkan MgCl2 tetap cair. Di tahap ketiga, pemurnian spons titanium, yaitu yang pertama dicuci dengan air untuk menghilangkan MgCl2, dipanaskan kembali atau vacuum melting untuk menghasilkan titanium murni. Jadi di tahap terakhir, di tahap ketiga ini pemurnian spons titanium pertama ada dicuci dengan air untuk menghilangkan MgCl2, yang kedua itu dipanaskan kembali atau vacuum melting agar menghasilkan titanium murni.
Ya, berikut semua penjelasan dari kelompok kami. Dari penjelasan-penjelasan yaitu jenis-jenis logam dan cara pembuatannya. Yang jenis-jenis logamnya itu ada tembaga, aluminium, magnesium, dan titanium. Dari jenis-jenis logam tersebut dan cara pembuatannya, dari penjelasan kelompok kami, semoga dapat tersampaikan dengan jelas. Dan jika ada penjelasan dan penyampaian dari kelompok kami ini dapat dimaklumi, karena kita juga sebagai manusia saling belajar. Sebagai manusia tidak ada saling merugikan orang lain, kita harus saling support. Jadi pada tahap kali ini semoga penjelasan dari kelompok kami ini dipahami dengan mudah. Maaf jika ada penjelasan dari kelompok kami ini ada salah-salah kata dan kata-kata yang kurang. Yang seharusnya saya Imam Musaki Ihsan akan mengakhiri penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.